Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita ketemu dalam sharing atau berbagi ilmu tentang 21 CLD, sebuah teknologi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk sebagai pembelajaran penerapan dari pembelajaran abad 21. Perkenalkan, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Bapak, Ibu. Nama saya Norani Yanuar Subandi, salah satu trainer dari Microsoft Office. Dan saya didampingi dengan salah satu teman saya, juga salah satu trainer, yaitu Ibu Santi, Ibu Ferry. Hari ini kita sebelum memulai materi, izinkan kita untuk melakukan sebuah kesepakatan, kesepakatan bersama dahulu, biar setiap kita melakukan kegiatan semuanya lancar-lancar saja, seperti itu, Dan di sini ada Pak Urip, nanti bisa membantu ya Pak Urip untuk doanya, Ya. Ya, ini salah satu teman dari CGP nih ya, yang semangatnya luar biasa ini. Ini di sini juga ada peserta dari NTB dan juga NTT. Ada Mbak Nawastu Ajeng dari NTB dan juga Mbak Bu Yuliana Noning dari NTT. Selamat datang Ibu, kita sharing ilmu yang sudah jadi GP, guru penggerak, Bu Santi minta tolong sambil lalu yang di lobby, Ini bisa sambil lalu, saya bantu. Oke, mungkin dari teman-teman ini sudah bukan hal baru ya untuk Microsoft Office, Bukan hal baru. Masih baru. Sebenarnya ada level 100 dan level 200 Bapak Ibu. Nanti siapa tahu nanti bisa ke level 100, ikut juga level 200. Kemudian di sini ini adalah sebenarnya tingkat lanjutan dan nanti bisa panjenengan juga bisa gabung menjadi TOT. Siapa tahu nanti bisa dari TOT MIE nanti bisa ke MCA. Jadi Master Sertifikat Edukator nanti di situ. Oke, kesepakatan untuk kita pertama, yang pertama adalah waktu. Waktu yang diminta dari Bapak Ibu, kapan yang bisa senggang. Kalau dari kami kemarin memang jam 1. Kalau misalnya hari ini tidak bisa kumpul semua, kita bisa membuat kesepakatan. Tapi kalau misalnya bisa jam 1, alhamdulillah kita bisa mulai dari jam 1 karena memang kenapa saya mengambil jam 1 sampai jam 3? Karena ada teman dari wilayah lain yang memang ada selisih waktu 1 jam dengan kita. Gimana? Mungkin ada tanggapan? Deal ya? Deal untuk jam 1, tetap, Ya, kalau saya setuju jam 1 sampai jam 3 itu. Oke, siap. Oke, kalau gitu karena kita sudah sepakat jam 1, ada materi dari kita dari tanggal 25, 26 sampai tanggal 30. Untuk materi sampai tanggal 29 Bapak Ibu dan tanggal 30 nanti adalah ujian. Jadi untuk panjenengan bisa dapat sertifikat, panjenengan harus lolos dari ujian tersebut dengan nilai minimal KKM, kalau di pelajaran KKM 700. Nah, nanti insya Allah jangan tegang, jadi nanti kita bisa belajar bersama kok. Jadi bagaimana untuk ujiannya nanti bisa ada remedi kalau memang ya mudah-mudahan tidak ada yang remedi. Karena saya rasa guru-guru di sini adalah guru-guru hebat, jadi tidak perlu remedi,
Seperti itu. Ini. Oke. Bu Ferry, kita bisa mulai nggih, Bu Santi? Kita ke materi. Baik, Bu. Monggo. Sebelum mulai, Pak Urip kita doa dulu ya. Monggo dipimpin Pak Urip. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, agar kegiatan kita berjalan lancar dan bernilai ibadah, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Urip. Monggo Bu Santi untuk share screen. Oke. Apa sih kita sebenarnya saya rasa teman-teman ada yang sudah dari sekolah penggerak. Apa sih implementasi kurikulum merdeka? Dari kegiatan kita ini kita sudah tahu bahwa program pemerintah salah satunya adalah tentang kurikulum merdeka. Suksesnya kurikulum merdeka itu, nah di sini ada pemahaman dulu ya, sosialisasi, latar belakang, filosofi, dan isi kebijakan penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran secara mendalam. Karena kita tahu bahwa kita setelah menghadapi pandemi yang berkepanjangan dan kita tahu sistem pendidikan yang mungkin ada sistem pendidikan yang bukan statis tapi dinamis, pasti ada yang namanya perubahan sebagaimana tuntutan zaman. Nah, kemudian ada beberapa ruang lingkup bisa dibaca saja ya di situ. Nah, ada dasar hukumnya, ada beberapa dasar hukum dalam sebuah pelaksanaan kurikulum merdeka. Seperti itu. Kemudian alasan perubahan kurikulum, yaitu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kurikulum itu bersifat dinamis, jadi terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik dari murid kita, demi membangun sebuah kompetensi sesuai kebutuhan dari peserta didik kita. Sebagaimana kita tahu, yang teman-teman dari CGP pasti sudah tahu bahwa kita sebagai pengajar, sebagai guru, di mana filosofi dari Ki Hajar Dewantoro kita adalah menghamba kepada murid ya, seperti itu. Nah, alasan perubahan sebagaimana di situ, apa harus saya baca? Apa harus saya menjelaskan juga Bapak Ibu? Sebenarnya sudah ya. Oke, nah ini pengutip aja dari pernyataan Ki Hajar Dewantoro bahwa memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Nah, di sini pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Bagaimana anak didik kita itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan alasan dari perubahan kurikulum tadi sudah banyak dijelaskan di awal. Jadi pada intinya bahwa ada sebuah kerjasama antara lingkup sekolah, kemudian orang tua, dan juga nanti lingkungan perkembangan dari anak-anak seperti itu. Mengapa kurikulum itu perlu diadaptasi? Nah, perbedaan kurikulum, perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah ditambah pula dengan perubahan yang terus terjadi sekitar kita. Hal-hal ini merupakan sebagian alasan mengapa kurikulum yang kita terima dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Makanya ada proses dari sekolah penggeраkan kegiatan sekolah penggerak itu salah satunya adalah adaptasi Bapak Ibu. Jadi
dari banyaknya program sekolah penggerak, kemudian sekarang dulu dari yang kemarin itu ada program mendapat bantuan 130 untuk program sekolah penggerak, dan sekarang ada sekolah penggerak mandiri. Maka sudah terlepas dari program pemerintah, jadi harus ada pembiayaan mandiri pula. Bentuk adaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita di sekolah dapat diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan yang akan dibahas pada modul selanjutnya. Dan kurikulum operasional satuan pendidikan, maaf. Oke. Kurikulum operasional satuan pendidikan adalah dokumen hidup. Oh. Oke, lanjut aja, nggak apa-apa, Ibu. Sewaktu-waktu yang bisa diubah ya, berubah ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, ini, keunggulan kurikulum Merdeka itu apa saja? Lebih sederhana dan mendalam. Fokus pada materi yang esensi dan mengembangkan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Ini yang pertama ya, keunggulan dari kurikulum Merdeka. Yang kedua, lebih merdeka Bapak Ibu. Jadi peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Sedangkan untuk guru mengajar sesuai dengan tahap capaian dan pengembangan peserta didik. Sedangkan untuk sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi lebih enak Bapak Ibu kalau kita sebenarnya memahami untuk kurikulum Merdeka. Dan yang ketiga lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Dan yang berikutnya, bagaimana tahapan implementasi kurikulum Merdeka? Ada beberapa tahapan, yaitu Satuan Pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Di next aja Ibu, yang berikutnya. Ada pilihan 1, yaitu kurikulum 2013. Nah, jadi melaksanakan kurikulum 2013 secara penuh. Kemudian kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013. Sebentar. Kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan dengan kurikulum Merdeka. Nah, kemudian untuk satuan pendidikan yang memilih kurikulum Merdeka, implementasinya dapat disesuaikan dengan kesiapan masing-masing. Kemarin ada teman yang bertanya, apa sih mandiri belajar? Nah, kalau mandiri belajar itu menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi sekolah kita tetap melaksanakan kurikulum 2013, tetapi pada prinsip pelaksanaan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka. Seperti itu, dengan melaksanakan proyek dan lain-lain seperti itu. Mandiri berubah, menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan mulai dari PAUD, kelas 1, 4, 7, dan 10. Sedangkan pilihan yang ketiga, yaitu mandiri berbagi, menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Oke, Bu Ferry. Next. Oke, untuk rancangannya. Apa perlu dijelaskan semua ya Bapak Ibu ya? Ini banyak sekali ini. Mungkin bisa dibaca, oke. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan karena sudah melaksanakan mungkin dari sini. Ada yang mau bertanya mungkin?
Atau lanjut nggih. Apa kekhasan dari kurikulum Merdeka? Apa sih bedanya dengan kurikulum sebelumnya? Nah, struktur kurikulum Merdeka didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid. Sehingga dalam pelaksanaannya harap diperhatikan bahwa masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya. Nah, struktur kurikulum itu yang pertama ada pembelajaran intrakurikuler. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini struktur kurikulumnya Bapak Ibu. Jadi ada 2. Kemudian kurikulum Merdeka. Nih, apa sih yang dimaksud dengan program intrakurikuler? Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal. Jika memang ada di satuan pendidikannya. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas diharapkan dapat mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran pada fasenya. Berbagai kegiatan dapat dilakukan untuk membantu murid mencapai kompetensi yang diharapkan. Rancanglah kegiatan yang menarik, membangun rasa ingin tahu murid dan dihubungkan dengan kehidupan atau lingkungan sekitarnya sehingga menjadi pembelajaran yang bermakna. Jadi kalau intrakurikuler Bapak Ibu, seperti kalau di sekolah saya ada bahasa Arab, maka di situ pelaksanaannya adalah sebagai bentuk pengembangan dari kompetensi anak-anak, seperti itu. Kemudian ada struktur kurikulum Merdeka dengan program intrakurikuler di PAUD. Kita di sini ada yang dari PAUD kah Bapak Ibu? Oke, nggak ada yang nggak ada ya mungkin ya, SD ya. Nah, pada jenjang tersebut itu kita mengenal ada STEAM, ada perpaduan Bapak Ibu. Kalau struktur kurikulum Merdeka itu cenderung pada penggabungan beberapa mapel. Program intrakurikuler SD, selanjutnya pada jenjang SD, mata pelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak usia SD masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik, komprehensif, dan tidak detail. Meskipun IPAS belum diajarkan secara spesifik di fase A, tapi bukan berarti mereka tidak belajar IPA dan IPS. Pada fase A, muatan pelajaran IPAS terintegrasi pada mata pelajaran lainnya. Sedangkan kalau untuk SMP, ini pada jenjang SMP mata pelajaran informatika menjadi pelajaran wajib. Sedang di SMA, pada jenjang SMA murid lebih dipersiapkan kepada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya, sehingga pembelajaran dibagi menjadi mata pelajaran umum dan program peminatan. Program peminatan dimulai di kelas 11. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau di SMK, ada yang namanya kelompok pelajaran vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan masyarakat atau industri sekitar, sehingga pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri pada lingkungannya. Nah, sedangkan untuk SLB, penggunaan CP akan berbeda-beda karena tergantung pada hasil analisis usia mental murid. Karena meskipun usia kronologisnya sama, tetapi bisa saja usia mentalnya berbeda. Jadi disesuaikan dengan model sekolah tersebut. Kemudian yang kedua ada program ekstrakurikuler dari struktur kurikulum Merdeka. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler, kegiatannya tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum Merdeka. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat dari karakteristik murid kita. Dan yang ketiga, ada program penguatan profil pelajar Pancasila. Program ini merupakan pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila melalui tema yang telah ditetapkan, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi,
berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kemudian kewirausahaan dan keberkerjaan. Nah, ini program penguatan profil pelajar Pancasila. Ada alokasi waktu tertentu Bapak Ibu, yaitu 20% untuk SD, 25% SMP, 30% SMA atau SMK. Dengan memperhatikan bahwa asesmen yang dilakukan pun terfokus pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk teman-teman CGP insya Allah sudah memahami itu. Nah, untuk asesmennya, asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar satuan pendidikan. Mempunyai kewenangan untuk merancang, menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Dan setiap asesmen itu kan berperan memberikan informasi sebagai umpan balik dari guru, murid, dan orang tua. Maka yang namanya dalam pelaksanaan asesmen harus ada kerjasama antar 3 hal, guru, murid, dan orang tua seperti itu. Untuk bisa menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi istilahnya ada tumbuh kembang anak, pola asuh anak itu diperhatikan di situ Bapak Ibu. Dan untuk alokasi waktu, untuk model reguler ada model pembelajaran yang paling umum digunakan. Setiap pembelajaran dilakukan terpisah antara satu mapel dengan mapel lainnya. Ada yang model blok. Jadi ada 3 model. Ada model reguler, ada model blok, ada model kolaborasi. Kalau model reguler itu mata pelajaran itu terpisah. Kemudian seperti umumnya, kalau model blok dilakukan dengan kelola model blok-blok. Misalnya satu semester pelajaran IPA diajarkan dalam 3 bulan pertama. Kemudian 3 bulan selanjutnya digunakan untuk pelajaran IPS. Seperti itu. Kalau yang model kolaborasi, guru berkolaborasi sedemikian rupa untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan asesmen untuk suatu pembelajaran yang terpadu. Misalnya kolaborasi antara bahasa Indonesia dan seni musik, murid membuat lirik, puisi, dan membuat lagu dari lirik tersebut. Jadi ada gabungan antar pelajaran yang biasanya bisa serumpun juga bisa, misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris seperti itu Bapak Ibu. Kemudian perangkat ajar. Selain keleluasaan dalam menentukan alokasi waktu, kita juga mempunyai keleluasaan untuk memilih dan memberikan perangkat ajar kepada murid. Selama masih ada dalam prinsip pembelajaran dengan paradigma baru, jadi perangkat ajar bukan saja melalui buku teks, tapi bisa menggunakan media lain seperti modul ajar, modul proyek, buku non-teks, video, dan media cetak atau digital. Ini perangkat ajarnya lebih, sebenarnya mungkin hampir sama dengan apa yang kita terapkan selama ini. Nah, ini struktur kurikulum SD MI kelas 1. Lanjut aja, Bu. Ini. Kalau untuk kelas 10 masuk fase E. Kalau kelas 1, 2, 3 itu masuk fase kalau untuk kelas 11, 12 karena saya ada di kelas saya di SMA. Jadi saya lebih memahami di fase E dan fase F seperti itu. Jadi kalau fase F itu kelas 11 dan 12. Mungkin kalau untuk guru SD, SMP mungkin bisa lebih sharing-sharing dengan saya nanti nggih. Karena saya lebih cenderung di fase E dan fase F. Nah ini. Kurikulum Merdeka dengan sistem pengorganisasiannya, penjabarannya, tahapan pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan. Ini untuk KOS ya, kurikulum operasional sekolah. Lanjut aja Ibu. Nah, ini di atasnya Ibu di atas dulu. Mungkin teman-teman nanti bisa sharing-sharing. Ada KOS, kurikulum operasional sekolah. Kemudian yang kedua ada capaian pembelajaran. Kemudian ada tujuan pembelajaran.
dari tujuan pembelajaran, baru alur tujuan pembelajaran, yang terakhir baru modul ajar. Kalau yang dulu kita sebut RPP, sekarang disebut dengan modul ajar. Seperti itu. Next aja, Bu. Mungkin untuk materi berikutnya bisa dibaca ya Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Ataukah saya harus menjelaskan tentang CP juga Bapak Ibu? Saya minta responnya ini. Iya. Ya Bapak, minta sepintas. Sebaiknya begitu. sepintas saja ya. Oke, Oke, Bu Wel. Ya Bu, dijelaskan aja Bu. Oke. Oke, kalau KOS itu Bu Bapak, itu kurikulum operasional sekolah, itu nanti yang mengembangkan itu adalah dari sekolah kita. Nah, sedangkan untuk CP itu memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi dari Kemendikbud sudah menentukan CP, kita tahu capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dimulai dari fase fondasi, yaitu PAUD, untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Jadi bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual menggunakan CP reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Nah, setelah itu baru kita masuk dalam sebuah ini urutannya Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran, kalau ini tujuan pembelajaran nasional, ini nanti arahnya nanti ke profil pelajar Pancasila. Nah, nanti dari profil pelajar Pancasila nanti larinya ke standar kompetensi lulusan. Kalau dulu itu kan ada standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, sebenarnya sama Bapak Ibu, tetapi yang sekarang lebih cenderung pada struktur kurikulum. Nanti setelah itu dari capaian pembelajaran, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan kurikulum operasional dikembangkan di satuan pendidikan. Jadi yang kepala sekolah bekerja sama dengan Wakasek, stakeholder, komite, melibatkan seperti itu keseluruhan tim pengembang mutu, maka harus menentukan kurikulum operasional sekolah yang melihat dengan potensi daerah. Seperti itu. Jadi pengembangannya harus berdasarkan dari kompetensi dan melihat dari kompetensi, kekuatan, kelemahan yang ada di sekolah. Atau kita sebut dengan potensi daerah. Kemudian CP dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun. CP selalu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Jenjang PAUD kita sebut dengan fase pondasi. Jenjang SD, fase A itu kelas 1 sampai kelas 2 SD. Fase B, kelas 3 sampai 4 SD. Fase C, kelas 5 sampai kelas 6 SD. Sedangkan SMP itu adalah di fase D, kelas 7 sampai kelas 9. Jenjang SMA terbagi menjadi dua, fase E di kelas 10 dan fase F di kelas 11 dan 12. Nah, capaian pembelajaran dasar-dasar ini, Bapak Ibu, bisa dilihat di Undang-Undang Peraturan tentang Capaian Pembelajaran. Nah, seperti ini. Jadi, sudah ditentukan Bapak Ibu untuk capaian. Dan elemen setiap mata pelajaran dapat berbeda atau sama satu dengan yang lainnya, tergantung karakteristik masing-masing dari pembelajaran itu, mapel, dari mapelnya. Jadi, contoh seperti ini. Kalau di bahasa Inggris, Bapak Ibu, ini sudah ada contoh di sini, bisa dibaca ya. Kalau di bahasa Inggris, Bapak Ibu, kita kalau mengenal itu ada 6 elemen. Kalau dulu nyebutnya 4 elemen, Bapak Ibu. Jadi ada 4 kompetensi pembelajaran itu, biasanya kayak speaking, reading, listening, writing, seperti itu. Sedangkan kalau sekarang itu ada 6. Jadi 6. Jadi membaca itu menyimak, membaca dengan menyimak, mendengarkan dengan memirsa, kemudian menulis dengan mempresentasikan. Itu kalau elemen di bahasa Inggris.
kalau di elemen ini, kalau misalnya proses bisnis secara menyeluruh ini, contoh di SMK ya, proses bisnis secara menyeluruh bidang manufaktur dan rekayasa elektronika. Nah, pada fase E, peserta didik mampu memahami proses bisnis bidang manufaktur dan rekayasa elektronika secara menyeluruh pada berbagai industri, antara lain perancangan produk, mata peralatan jaringannya down ini masih. Oke. Dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Nah, ini elemen ini sudah ditentukan Bapak Ibu dan capaian pembelajaran. Tetapi memang kita bisa memilih yang mana dahulu yang harus diberikan kepada siswa kita. Next Ibu. Oke, lanjut aja. Ini sebentar. Yang di atas Ibu. Bentar. Oh, langsung di bawah aja, lebih enak, lebih pemahamannya teman-teman lebih enak. Ke bawah aja ya. Contoh bentuk pemahaman dalam CP, Bu Santi. Jadi alurnya Bapak Ibu dari CP itu kita ke TP, dari TP ke ATP. Nah itu. Yang di atasnya Ibu, ini sudah atas, masih. Oh di bawahnya, barusan bawah. Oke, nih. Pada fase B, nah ini fase B ini berarti di SD ya, SD kelas 3. Di situ peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan number sense untuk bilangan caca sampai dengan 10.000. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan. Bentar. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang menggunakan ribuan sebagai satuan. Nah, penjelasannya Bapak di sini Bapak Ibu mendeskripsikan makna dari bilangan 10.000 dengan kata-kata sendiri, mengaitkan dengan nilai tempat, menggunakan mengurutkan dan membandingkan bilangan 10.000 dengan bilangan lain. Sedangkan interpretasi itu berarti pengambilan makna kita, memahami makna di situ, menerjemahkan makna 10.000 dengan menggunakan gambar. Jadi kalau 10.000 itu uang 10.000 itu kayak apa? Nah, itu ada penghitungan dan kemudian ditunjukkan dengan gambar-gambar untuk bisa memahami, menginterpretasikan pada siswa. Kemudian aplikasi menggunakan pemahaman 10.000 untuk memecahkan masalah dalam dunia nyata. Misal, jadi ini dihubungkan dengan kehidupan anak-anak dalam aplikasi kehidupan. Jadi misalnya berbelanja di kantin dengan uang 10.000 atau soal cerita atau simulasi jual beli. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengarahkan CP itu seperti ini. Kemudian perspektif menemukan berbagai cara berbeda untuk mendapatkan nilai 10.000. Jadi bagaimana kita bisa anak-anak itu dalam penerapan dunia nyatanya. Jadi beri dihubungkan Bapak Ibu. Nah, ini penjelasan yang di atas. Kalau kerangka dasar kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran itu dari pemerintah. Seperti itu. Kemudian kita sinkronkan, kita hubungkan pada visi misi satuan pendidikan. Bagaimana nanti di arahnya itu pada konteks dan kebijakan lokal. Kalau biasanya kalau teman-teman dari tim penjamin mutu itu pasti ada yang namanya analisis konteks dan dilarikan pada analisis SWOT.
Seperti itu, dari analisis SWOT itu nanti akan terbentuk yang namanya KOS, kurikulum operasional sekolah. Next, lanjut. Nah, dalam kurikulum Merdeka, tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Tujuan akhir ini kemudian diturunkan menjadi kalimat CP yang dibagi ke dalam beberapa fase. Lalu didetailkan menjadi TP dan ATP sebelum masuk ke proses perancangan modul ajar. Nah, merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP. Rumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten pada CP. Rumusan kalimat TP dapat mengambil referensi dari berbagai sumber. Catatan penting, misalnya Kepsek atau guru mampu memahami kalimat tersebut. Identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya bahasanya itu ya. Nah, kriteria alur tujuan pembelajaran. Yang pertama menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier. ATP keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Next, Ibu. Nah, dalam sebuah TP terdiri dari kompetensi, kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. Kalau kita mengenalnya, kalau dulu namanya taksonomi Bloom, Bapak Ibu. Nah, kalau konten itu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama atau lingkup materi yang mau diberikan kepada siswa. Kalau bahasanya kita begitu lebih sederhananya. Next, Bu. Nah, seperti ini. Ini kalau materi PPKN ya Bapak Ibu, di fase E, peserta didik dapat mengidentifikasikan pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas, serta memahami makna dan nilai dari keragaman dan mengidentifikasi perlunya melakukan pertukaran budaya dan kolaborasi dalam dunia yang paling terhubung, serta mengkaji makna dan manfaat hidup dalam kebinekaan, kaya akan kearifan lokal, dan memilih produk dalam negeri. Yang warna kuning itu Bapak, Ibu, itu namanya kompetensi atau kita sebut dengan taksonomi Bloom. Sedangkan yang warna hijau adalah konten atau lingkup materi yang harus dikuasai dari siswa. Seperti itu. Jadi yang harus bisa diterapkan juga pada kehidupan nyata mereka. Next. Nah, ini konten disebut dengan kata kunci. Nah, seperti itu. Jadi kata kunci tadi yang warna-warna itu, tadi yang hijau itu konten, yang kuning adalah kompetensi yang seperti itu, mengidentifikasi, memahami, mengkaji. Kemudian kalau kita di bahasa Inggris ada mempresentasikan, menginterpretasikan, seperti itu. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran itu terjemahan dari konten dan kompetensi Bapak Ibu. Jadi setelah kita ketemu kata kuncinya dari konten, kompetensi, maka kemudian kita menerjemahkan dengan bahasa kita. Contoh, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh keanggotaan di berbagai level lokal sampai global terhadap pembentukan identitas. Peserta didik mampu mengevaluasi pembentukan identitas suatu negara. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyampaikan hasil evaluasinya dalam bentuk presentasi dengan data yang relevan. Jadi, Bapak Ibu, ketika panjenengan membuat tujuan pembelajaran itu harus tersusun mulai dari yang paling mudah ke yang sulit. Jadi seperti
penerjemahannya harus dari yang sederhana ke yang lebih kompleks seperti itu. Next. Nah, ini contoh ATP seperti itu kalau penyusunannya. Seperti itu. Sampai di sini saja ya Bapak Ibu. Mungkin kalau mau lebih nanti bisa sambil ngobrol-ngobrol. Kalau untuk modul ajar, nah ini. Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Sama dengan RPP zamannya kita, seperti itu. Tetapi RPP yang kita buat sekarang, modul ajar harus berdasarkan asesmen diagnostik dari peserta didik kita. Nah, modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah ini minimalnya ya Bapak Ibu. Tujuan, langkah, dan asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Seperti yang saya sampaikan, harus berdasarkan asesmen diagnostik dari masing-masing satuan pendidikan atau dari kelas panjenengan seperti itu. Dari sini cukup ya Bapak Ibu. Ini ya, isinya cuma 3 intinya. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Oke. Sudah Bu Santi mungkin untuk yang pengenalan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, sekarang kita kepada materi inti dari pelatihan hari ini ya. Pelatihan hari ini pada intinya tentang pengenalan pembelajaran. Bentar, saya ada sedikit masalah dengan jaringan. Tentang pembelajaran abad 21 yang diterapkan dalam Microsoft Office. Mungkin Bu Santi mau langsung ke materi atau bagaimana Bu Santi? Boleh, Bu Nora. Ini sudah 13.52, masih ada 8 menit. Atau mau diberi ice breaking mungkin. Teman-teman ya, ice breaking dulu deh. Mungkin ya, Bu Santi boleh deh ngasih ice breaking biar teman-teman. Ini ada yang mau acungkan tangan nih. Ya, silakan. Pak Habibie. Monggo dibuka. Di-unmute dulu Pak Habibie. Dek. Saya sambil pindah lokasi. Nggak ada ya Pak? Pak Habibie nggak ada ya? Saya ada, sambil jalan nih. Pak Habibie tadi resen. Silakan Bapak. Oh ya monggo. Sudah, Pak Habibie tidak dilanjutkan? Pak Habibie bertanya di chat, di kolom chat, Ibu. Soalnya mic-nya katanya bermasalah. Oke, baik. Ya, Bu Nora, ini saya bacakan dari Pak Habibie. Kurikulum Merdeka ada keterkaitan bagaimana membuat orang tua bisa bersinergi. Ketika pembelajaran berbasis proyek, maka ada penugasan-penugasan pada anak di rumah. Orang tua yang harus support, orang tua yang punya waktu dengan kemampuan mungkin bisa, tetapi banyak orang tua yang mereka harus bekerja sehingga untuk mensupport anak-anaknya akan menambah pekerjaan mereka. Bagaimana langkah untuk mengatasi hal tersebut? Nah itu Bu Nora, jadi keterlibatan orang tua itu kan dibutuhkan untuk di kurikulum Merdeka. Nah sedangkan bagaimana dengan orang tua yang bekerja, bagaimana mendampingi anak-anak untuk belajar seperti itu. Monggo Bu Nora. Oke. Mungkin nanti bisa sambil sharing-sharing ya Bapak Ibu. Mungkin permasalahan yang dihadapi Pak Habibie sama dengan yang saya hadapi di sekolah. Jadi
pola asuh dari orang tua itu memang berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi memang kalau yang diterapkan ketika saya mengajar di Jawa ya, kalau di Madura mungkin saya harus belajar kembali ya. Ketika di Jawa itu saya mengajar itu melakukan yang namanya intinya apa ya sebutannya ya? Sebuah kesepakatan bersama Bapak Ibu. Kita anak itu besar, itu biasanya orang tua itu ketemu dulu. Ketemu dari pihak sekolah, kita ketemu ngobrol. Ngobrol dulu dengan orang tua, kita membuat yang namanya kesepakatan bersama. Itu yang dilakukan. Jadi kalaupun orang tua itu tidak bisa melakukan yang terbaik dalam hal pendampingan, maka komunikasi intern, komunikasi intensif itu tetap harus dilakukan. Misalnya dengan kita melakukan ya mengumpulkan tim bersama seperti itu. Jadi ada tim yang memang bekerja bagaimana kalau di SMA ada BK. Ada BK yang bekerja sama dengan wali kelas. Itu memang harus dilakukan. Itu kerjasama. Makanya kita sebut dengan kolaborasi Bapak Ibu. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin mau sharing boleh. Karena setiap orang beda-beda. Boleh menambahkan Bu Nora? Monggo, Bu Santi, nggih, monggo. Baik, seperti yang disampaikan Bu Nora tadi, untuk kesepakatan ya di intinya itu yang mendorong untuk keberhasilan dan kolaborasi tadi. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita mengembangkan pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran berbasis proyek itu ada asesmen yang nanti kita susun. Nah, dalam penyusunan asesmen, penilaian itu tidak hanya melibatkan dari guru, tetapi penilaian itu melibatkan dari siswa, antar teman atau antar siswa, kemudian praktisi di berbagai bidang atau mitra mereka dalam menyusun proyek. Nah, seperti itu. Nah, untuk pendampingan selain orang tua, itu bisa dari praktisi berbagai bidang yang memang sebagai mitra mereka untuk menyusun proyek tersebut. Seperti itu. Itu yang bisa saya tambahkan sharing untuk teman-teman semuanya di sini. Bagaimana? Monggo Pak Agus. Silakan Pak Agus. Terima kasih untuk kesempatannya Bu Nora. Berkenan dengan asesmen yang barusan ditambahkan, ada apa namanya? Ada yang menggelitik gitu ya di pikiran saya. Itu urusannya dengan asesmen. Kita kan harus mengkolaborasikan antara praktisi, terus ya pendidik juga orang tua murid. Nah, nanti produk asesmennya itu kalau kan kita yang paradigma lama kan memakai apa kodangka angka. Nah, di asesmen saat ini tuh seperti apa ya gambarnya? Mungkin Ibu Desi punya apa? Bu Ferry ya yang tadi menjelaskan punya gambaran seperti apa produk asesmennya nanti ketika kita mau pertanggungjawaban kepada ya kepada siswa, kepada wali murid gitu. Mohon penjelasannya. Terus yang kedua untuk Bu Nora, ini loh Bu untuk capaian pembelajaran yang dijelaskan Bu Nora tadi kok kayaknya mirip-mirip KD pada seperti apa pembelajaran sebelumnya ya Bu ya. Artinya apakah Betul. memang ada persamaan atau perbedaan antara KD dan Iya, CP itu? sebenarnya CP itu sebenarnya KD Bapak. Ya. Cuma Kalau secara, dibahasakan cuma seperti bedanya itu. kalau saya lihat tadi runtut ya Bu ya. Runtut kayaknya runtut Iya, kalau betul. CP itu. CP itu diruntutkan, disesuaikan dengan fasenya Bapak. Seperti itu. Itu sudah dari pemerintah Bu ya. Nggih, kalau capaian pembelajaran itu sudah disusun dari pemerintah. Jadi kita tidak bisa mengubah, tapi kita menerjemahkan, menginterpretasikan, diarahkan ke tujuan pembelajaran, kemudian arahnya ke ATP, alur tujuan pembelajaran. Terus, ya. Kemudian diarahkan ke modul ajar. Hubungannya sama itu loh Bu, sama apa namanya, kan kontekstual ya. Misalkan ada CP yang tidak kita butuhkan, boleh tidak Bu kita ada
kita hiraukan gitu Bu. Karena ini CP ini tidak saya butuhkan, tidak sesuai kebutuhan murid. Gimana Bu? Seandainya gitu, itu kan sudah patokan dari pemerintah. Lah kita menilainya kok tidak apa ya Kak, kok tidak dibutuhkan kayaknya sama murid. Terus saya buang, apa boleh seperti itu Bu? Halo, Bu Ferry Bu mungkin Nora? mau nambahkan. Oke, Bu Ferry mau nambahkan. Oke, baik. Ini dari Pak Agus ya. Tadi ada 2 Pak Agus ya, bentuk asesmen dan apakah untuk CP. Karena kita sudah di kurikulum Merdeka. Asesmen untuk Bu Ferry. Dalam saya mau asesmen untuk Bu Ferry aja. Yang asesmen ya Pak. Saya berikan contoh, saya sharing ya Pak. Di sekolah kami untuk asesmen ini seperti ini Pak. Jadi kita itu kalau berpatokan rapor dari dinas, ada KKM seperti itu kan ya, ada standar seperti ya. Nah, kalau di sekolah kami itu rapornya ada 5 Bapak. Ini kita sharing ya untuk asesmen kita persiapan untuk ya Merdeka Belajar. Jadi contoh ini laporan hasil belajar kelas talent. Nah di sini ada penguasaan materi seperti itu. Kita asesmen seperti ini Pak asesmennya. Ada kehadiran itu kita. Kenapa Pak? Ada kan? Kan tidak ada angka-angka kan ya? Iya. Tidak ada angka-angka kan? Ada angka Pak. Nanti ya dalam bentuk deskripsi. Ya. Nanti ada, kalau misalkan rentang, itu nanti ada yang butuh intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir, Bapak. Nah, seperti itu. Nah, ini ada lagi untuk contoh raportnya yang ini. Nah, ini kalau itu tadi talent, ini laporan ekstrakurikuler, nah seperti ini. Ada lagi raport kepribadian, seperti itu Pak, akhlak ya, dan raport ibadah. Nah, itu Pak, asesmennya di kami termasuk untuk yang proyek juga. Yang proyek itu intinya itu kita di prosesnya, tidak hanya di hasil, tapi prosesnya yang kita berikan penilaian. Seperti itu Bapak, sharing dari saya. Kok kayaknya tambah banyak Bu rapotnya Bu. Ya Bapak kan Merdeka. Katanya tambah simpel tadi. Penjelasannya Bu Nora tadi kan Merdeka Belajar itu tambah simpel. Kok kayaknya dari 1 rapot jadi 5 rapot gimana Bu? Iya. Enggak, itu disesuaikan Bapak, disesuaikan dengan kebutuhan panjenengan untuk menerjemahkan kemampuan siswa berdasarkan proyek Bapak. Gitu. Jadi menerjemahkan aja. Kan tadi larinya ke visi misi sekolah Bapak. Jadi disesuaikan dengan visi sekolah. Oke. Ini ada Bu Nur tadi yang untuk CP apakah bisa dibuang katanya Pak Agus. Oh ya, kalau CP Bapak Ibu itu sudah target yang dari pemerintah sebenarnya. Tapi bahasanya panjenengan menerjemahkan nanti yang lebih sederhana. Begitu. Jadi yang Pak Agus bukan dibuang Bapak, tapi disederhanakan. Jadi bahasanya begitu. Dari yang esensial. Jadi cari yang esensial, bukan dibuang tapi diterjemahkan menjadi lebih sederhana, disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik panjenengan. Gitu. Itu ada Bu Nur. Nur siapa nggih? Ya, sami-sami Pak Agus. Bapak Pak Nur Arifinza. Ya, silakan. Oh, Bapak, mohon maaf Bapak. Ya, Bapak, mohon maaf. Terima kasih. Saya sebenarnya kalau mengikuti kegiatan pemaparan materi implementasi kurikulum Merdeka ini saya sedikit banyak mengikuti. Cuma saya masih bingung antara kalau istilah-istilahnya yang sudah dijelaskan oleh Bu Nurani itu kurang lebih hampir sama dengan yang diterangkan sebelum-sebelumnya. Cuma mungkin barangkali ada contoh konkret penerapannya itu seperti apa. Karena kan kurikulum Merdeka ini kan masih mau diterapkan tahun ajaran ini. Karena takutnya nanti hanya istilah-istilahnya saja yang dirubah. Ternyata pada saat di lapangan, pada saat tahun ajaran ini ternyata ngajarnya tetap seperti K13 atau KTSP sebenarnya. Kayak K13 itu kan sebenarnya pelajarannya tetap kembali ke metode ceramah seperti itu. Terus letak yang membedakan nanti penerapannya di mana.
apakah hanya dari proyeknya ataukah hanya dari nanti bentuk format penilaiannya, entah itu rapotnya atau bentuk-bentuk tugasnya atau seperti apa? Terima kasih. Nanti Bu Ferry nambahin ya, karena Bu Ferry kan sekolah penggerak, nggih. Oke. Gini Pak. Oke. Oke, apa dari Bu Ferry dulu yang menjelaskan atau nanti saya nambahkan? Baik, saya dulu ya Ibu ya, nanti Ibu yang menambahkan. Oke, monggo. Bapak, sebelum di launching untuk kurikulum Merdeka di tahun 2022, di 2021 kita kan sudah melaksanakan asesmen, asesmen nasional. Nah, dari asesmen itu kan muncul rapor. Nah, dari rapor itu penilaian terhadap sekolah kita. Kemudian ditindaklanjuti dengan panjenengan mengisi isian-isian yang disediakan oleh kementerian, akhirnya kita ditetapkan apakah masuk di kategori 1 mandiri belajar, mandiri berubah, atau masih yang kategori ketiga seperti itu. Nah, dari ketiga kategori itulah kita nanti diarahkan ada bimbingan teknis atau diklat ya, khusus untuk sekolah dengan kategori 1, kategori 2, dan kategori 3 tersebut. Nah, intinya Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini adalah pendidikan yang memerdekakan. Jadi ukurannya itu sudah tidak hanya nilai, ukurannya tidak hanya peringkat, tapi di situ adalah proses yang ditekankan. Jenengan bebas mau model seperti apapun, sekolah panjenengan membuat asesmen, membuat itu diserahkan kepada sekolah sendiri. Seperti itu. Itu Ibu yang mungkin dari saya. Untuk rapotnya nanti untuk rapotnya itu untuk apa ditentukan oleh dinas? Nah, apa nanti ditentukan oleh dinas atau sekolah membuat sendiri? Kalau di Surabaya kemarin masih di ini Bapak dirembukkan untuk formatnya kalau di Surabaya. Tapi kalau untuk di sekolah kami setelah mengikuti sekolah penggerak itu diserahkan ke sekolah Pak untuk rapornya. Jadi nanti untuk mungkin penerimaan siswa baru kalau di tahun ini kan PPDB masih menggunakan nilai rapor ya. Kita untuk tahun ke depan anak-anak kita yang kelas 7 nantinya kelas 9 itu mungkin sudah tidak menggunakan penilaian rapor lagi. Seperti itu. Itu untuk asesmennya. Iya. Untuk asesmennya. Kalau untuk penerapan pembelajaran Bapak, ini kan kita ambil kata kuncinya berpusat pada siswa. Jadi bagaimana kita mengembangkan potensi diri siswa dan juga disesuaikan dengan karakteristik dari siswa. Contoh seperti ini, kalau bahasa Inggris nggih, saya bisa share screen enggak ya? Sebentar saya buka dulu. Saya buka. Ini dari analisis saya kemarin sebentar. Sebentar. Di sini ada nih, ada teman-teman nih, ada Pak Arika ini mungkin bisa sharing. Iya, boleh. Monggo Pak Arika. Atau gini aja, saya monggo yang lainnya boleh sharing. Cuman kalau saya di bahasa Inggris begini, pakai bahasa sederhananya saja, nggih. Ketika saya ngajar, ada kata kunci begini. Di capaian pembelajaran itu siswa mampu menulis teks fiksi atau non-fiksi. Itu dari capaian pembelajaran. Diterjemahkan ke dalam TP oleh saya, siswa mengidentifikasi dulu pemahaman dia tentang fiksi dan teks fiksi dan non-fiksi. Kemudian siswa bisa mendiskusikan kata, karena di situ ada di CP-nya itu kosakata dan kata kerja umum yang dipakai dalam teks fiksi dan non-fiksi. Maka siswa mendiskusikan, setelah mengidentifikasi mendiskusikan. Nah, setelah mendiskusikan, kemudian
membuat kerangka karangan dan kemudian mengembangkan kerangka karangan. Dan ada bahasa dari capaian pembelajaran itu mengulas. Berarti setelah siswa itu menulis kerangka karangan, kemudian dia memahami kerangka karangan fiksi dan non-fiksi tersebut, mengembangkan tulisan, guru mengoreksi, setelah mengoreksi baru guru dan siswa itu kan mengulas. Mengulas itu berarti mengoreksi kan? Siswa diminta untuk menulis ulang dan mempresentasikan pada elemen. Elemennya adalah menulis dan mempresentasikan. Itu yang bahasa Inggris. Ketika dalam penerapan pembelajaran yang saya lakukan, siswa itu ketika diminta, kamu mau menulis apa? Misal anak kita arahkan ke dalam pengalaman mereka, skemata. Mereka taunya non-fiksi, teks non-fiksi dan fiksi itu seperti apa. Setelah itu kita minta mereka untuk menulis. Coba nulis deh. Saya nggak bisa menulis bahasa Inggris pakai bahasa Inggris, Ibu. Saya bisanya menulis pakai bahasa Indonesia. Oh ya, nggak apa-apa, tulis saja dulu pakai bahasa Indonesia. Mereka menulis pakai bahasa Indonesia. Misalnya mereka menceritakan, saya dulu kamu bisa menulis surat apa? Oh, saya pernah nulis surat cinta kepada pacar saya, Ibu. Oh ya sudah, tulis saja surat cinta. Nah, dia nulis. Kemudian ketika menulis itu, ada kata-kata yang, ini kata-katanya bisa nggak di bahasa Inggris kan? Oh bisa. Dia kemudian menerapkan bahasa Indonesia itu. Otomatis mereka sudah menerapkan skema tadi, memahami bahwa mereka sudah tahu teks non-fiksi dan fiksi bedanya apa. Mereka bisa menginterpretasikan penulis, mereka bisa mengeluarkan apa yang menjadi ide mereka dalam sebuah tulisan. Setelah mereka menulis, sebagai saya sebagai guru bahasa Inggris, karena ada siswa yang tidak mampu menulis bahasa Inggris, ada yang bisa mampu menulis bahasa Inggris. Maka yang bisa menulis bahasa Inggris, maka dia menerapkan dalam tulisan bahasa Inggris. Yang tidak bisa, kita memilih kata yang paling sederhana dari mereka. Kosakata dan kata kerja umum yang sederhana menurut mereka, untuk mereka ubah ke dalam bahasa Inggris. Ketika mereka bisa menulis dalam bahasa Inggris, maka itu sebagai salah satu penghargaan kita, apresiasi kita terhadap apa yang mereka lakukan. Setelah mereka menulis, maka di situ ketika mereka dari menulis itu mempresentasikan apa yang mereka tulis, maka di situ sudah ada yang namanya berpusat pada siswa, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi bukan guru itu lebih banyak ceramah, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa menarik dari skemata, keahlian mereka, dari pengetahuan mereka, apa yang mereka tahu, dan kita kembangkan kita sebagai fasilitator, sebagai pengarah saja, menuntun mereka untuk bisa mengembangkan apa menjadi bakat dan minat mereka, seperti itu. Itu kalau saya di dalam bahasa Inggris ya. Dan kebetulan saya kemarin malah siswa saya pinter di Canva, Bapak Ibu, dan saya malah tertarik Canva itu berawal dari siswa saya. Dan disitulah saya tarik mereka untuk mereka bisa menerjemahkan pelajaran saya dalam aplikasi teknologi yang mereka kuasai, mereka mampu, dan jadilah karya. Jadi karya mereka ketika dalam pelajaran explanation text, saya larikan dalam sebuah kejadian nyata. Ini bagaimana menurut kamu, bagaimana pengembangan apa yang ada di pikiran kamu, bagaimana proses terjadinya suatu kejadian fenomena alam, kemudian mereka menerjemahkan dalam bahasa Inggris, mereka kemudian mempresentasikan seperti itu. Itu yang harus kita lakukan loh di kurikulum Merdeka. Kalau saya menerjemahkan begitu. Mungkin di sini ada yang dari sekolah penggerak, mungkin bisa menambahkan. Karena kalau yang sudah menerapkan sekolah penggerak itu lebih canggih lagi. Ya. Situ. Jadi seperti itu. Kalau sudah, kita masuk ke materi berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Bagaimana Pak Nur Arifinza? Ya, oke, lanjut. Lanjut ya. Ya, lanjut. Terima kasih. Baik, untuk melanjutkan, Bapak Ibu sudah sudah tahu untuk kode password dan akun guru inovatifnya. Nah, setelah tahu, Bapak Ibu silakan masuk ke portal Microsoft, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke assignment yang Teams. Jadi di sini Bapak Ibu assignment sudah nggih Bapak Ibu? Ketinggalan HP kan.
Ya apa ini? Oke. Di sini sudah muncul di Teams-nya Bapak Ibu ada assignment. Ini yang harus Bapak Ibu kerjakan, yaitu tugas self learning yang pertama. Nah, ini ada yang sudah mengumpulkan tugas. Nah, apa tugas yang jenengan lakukan? Yaitu yang pertama ini adalah maaf. Nah, di sini Bapak Ibu sudah masuk di akun Microsoft-nya masing-masing guru inovatif. Seperti ini. Sudah masuk ya Bapak Ibu? Iya, sudah Bu. Oke. Gimana? Masuk gimana itu? Ini di microsoft.com. Oke, kita Bapak Kalau masuk di ke portal. masuk di portal. HP nggak bisa ya? Bisa Pak, bisa. Bisa, Kalau bisa HP Bapak. udah- Bisa banget. Saya klik tim yang di yang sudah diinstal Play Store. Ya. Ini malah yang Oke, muncul buka hanya tim. umpan. Oh, ya. Sudah? Pilih Masuk assignment. umpan. Pilih assignment. Pilih assignment Bapak. Assignment. Tidak ada. Hanya umpan, terus cari, terus ada Ferry Al-Hadi Susanti ini. Ini Bapak. Ferry menambahkan. Assignment ini ada. Coba saya Ada contohkan semua. di sini ya. Saya contohkan di sini. Ini Bapak, tugas yang pertama. Iya, LMS kan itu kan sama kayak LMS itu kan ya. Iya, benar. Nah, tapi ini kita nanti masuk ke Microsoft. Ini sudah ada Bapak, sudah muncul tugas self learning pertemuan 1. Ini kan tugasnya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran mandiri melalui portal https learnmicrosoft.com dengan dua topik dasar ya di sini yang kami ambil yang berhubungan dengan pembelajaran abad 21, yaitu melalui link yang kami sertakan di bawah ini. Jadi yang pertama ini adalah transform learning di 21st century. Ini ya Bapak Ibu, saya klik. Bapak Ibu sudah ngeklik, sudah muncul ini? Bahasa Inggris. Kalau belum, sign in. Iya Ibu, sudah muncul. Baik, kalau sudah muncul, di sini kita mulai dengan start. Tunggu Bu. Yang transform ya Bu. Kenapa? Klik yang transform learning. Ya, betul. Sudah di form. Nah, nanti malam akan kami share untuk kode redemption. Redemption itu bonus ya, bonus buat panjenengan, buat Bapak Ibu. Jadi kita belajar IKM ini tidak hanya kita mengimplementasikan, gitu, tapi ada bonusnya, yaitu di sini kita bonusnya bisa belajar mandiri di Microsoft dan kita bisa mendapatkan sertifikat sebanyak yang kita mau. Namun untuk sertifikat sekarang ini tuntaskan dulu tugasnya panjenengan. Tugasnya Bapak Ibu sudah di start. Nah, ini bernilai 100 expert. Ya, tadi sudah di start yang biru. Kemudian kita continue. Bapak Ibu kalau mau membaca materi ini sangat bagus sekali ya. Jadi yang kita pilihkan ini materinya yang diberikan Microsoft ini sangat bagus. Kalau Bapak Ibu mau skip saja ya boleh skip, tapi sayang. Nanti ujiannya itu juga pertanyaan seperti ini. Pertanyaannya ada di teori. Nah, Bapak Ibu kalau ingin menerjemahkan, ya. Kalau ingin translate, nanti ada share materi kok Bapak yang berbahasa Indonesia. Ya. Nah, kalau mau translate sendiri, bisa kita buka di sini Bapak Ibu. Nah, buka di dokumen. Nah, di sini sudah buka di dokumen. Ini saya harus sign in dulu. Saya buka yang lain aja. Nah, di sini Bapak Ibu buka dokumen ya. Blank dokumen. Kemudian ini kita kontrol A. Kontrol A semuanya kita copy. Kita paste di sini. Kita pastekan di sini.
Sudah? Ini kan sudah kita paste di dokumen ya. Kemudian kita pilih tools. Sudah, kita pilih translate dokumen, language-nya Indonesia. Nah, ini sudah diterjemahkan. Nah, Bapak Ibu bisa membacanya sendiri ya di sini. Nanti silakan pendahuluannya dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita kembali ke Microsoft ini. Setelah itu kita skip ya Bapak Ibu, kita continue. Sudah, kalau sudah continue, silakan disimak, dilihat video-video yang disajikan untuk pembelajaran di sini. Nah, video-videonya. Oke, saya skip dulu ya. Sudah, skip. Nah, kemudian lanjutkan dibaca dulu materinya supaya dapat sertifikatnya keluar. Bapak Ibu harus menyelesaikan. Ini adalah PSD, Zona Maximum Development. Monggo nanti bisa dibaca, sangat bagus. Saya skip. Ini adalah rubrik konstruksinya yang bisa Bapak Ibu ambil di materi yang sudah saya di-share di general, pilih file, kemudian materi hari 1 sampai hari ketiga sudah saya share. Nah, ini adalah pohon keputusan. Lanjut ya Bapak Ibu, ini adalah knowledge check. Nah, di sini Bapak Ibu silakan mengerjakan kuisnya. Nah, sekarang coba saya jawabnya asal ya. Nanti supaya Bapak Ibu bisa ini. Oke, kita cek jawabannya. Kalau Bapak Ibu jawabannya benar semua, nah di sini salah satu ya, bisa kita ulangi. Supaya keluar sertifikatnya. Monggo, unlock achievement. Berikan umpan balik ya Ibu, Bapak Ibu. Jangan lupa di sini nanti ada muncul feedback, silakan diberikan feedback karena itu menambah expertnya jenengan. Oke, setelah itu kita kembali login ke profil kita. Sudah? Kembali ke sini. Nah, setelah kembali ke profil, kita klik ini. Profil kita. Pilih profil. Ini ya. Pilih profil. Bapak Ibu pilih achievement atau penghargaan. Ini aktivitas ini menunjukkan modul-modul yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Setelah itu kita cek penghargaan. Kalau di sini tidak muncul, Bapak Ibu klik modul, kursus, dan lainnya. Nah, ini sudah ada sertifikatnya Bapak Ibu. Misalkan ini saya ambil flip instructor with PowerPoint ya. Ini pembelajaran terbalik, saya klik print. Nah, kemudian sertifikatnya Bapak Ibu sudah muncul. Untuk mengupload di tugas, Bapak Ibu klik cetak. Kemudian ini diganti save as PDF. Kita simpan di folder kita. Misalkan di sini saya buat folder baru sertifikat gitu ya. Sertifikat MIE. Nah, di sini saya simpan. Setelah Bapak Ibu menyimpan, silakan Bapak Ibu kembali ke Teams untuk upload di sini. Pilih attach. Ini karena sudah upload saya muncul sertifikat praktis dan sertifikat transformasi. Silakan di attach, jangan lupa turn in. Rubrik di sini kami berikan yang menyelesaikan sebelum 12 jam itu nilainya 4 excellent. Pengiriman tugas kurang dari 24 jam atau sampai 24 jam, poinnya 3. Pengiriman tugas kurang dari sama dengan 36 jam, poinnya 2. Pengiriman tugas 48 jam, poinnya 1. Skor maksimum 100. Nah, di sini kami berikan due date-nya sampai 29 Juni. Kenapa 29 Juni? Mungkin jenengan ada kerja repotan.
Tapi kita nilai dari rubrik. Semakin cepat mengumpulkan dan mengerjakan, nilainya excellent. Nah, ini nilai 90 karena mengirimnya lebih dari 12 jam. Kita mungkin ada nilai... Bu Ferry. Ya. Bu Ferry ada peserta namanya Bu Imroatul. Ya. Mungkin belum masuk ke tim deh. Dia belum masuk tim. Jadi tidak muncul untuk asesmennya. Oke, nanti saya admit aja Bu, saya undang langsung ya. Imroatul ya, siap. Ya, jadi Bapak Ibu tugasnya jenengan tadi setiap hari nanti saya upload apa yang harus jenengan selesaikan. Besok kan libur, mungkin Bapak Ibu punya waktu luang mengupload sertifikat sebanyak-banyaknya supaya Bapak Ibu nilai expertnya juga semakin tinggi. Jadi di sini, ini ada 5 lencana, kemudian tingkatannya 3, level 3 ya, nilainya 7.200. Mendekat ini nilainya 8.000 bisa naik ke tingkat 4. Kemudian di sini beliaunya mendapatkan 1 poin reputasi. Nah, Bapak Ibu nanti kami berikan kode redeem bonus ya. Klik di sini. Nah, misalkan ini ada kodenya A2CD34, kami akan berikan, silakan di copy di sini. Misalkan ini ya. Kemudian kita tukarkan kodenya. Nah, jika kita tukarkan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan achievement. Nah, lihat profil ya. Apa yang bertambah di sini? Kita klik profil. Nah, ternyata dapat ini. Staying connected with remote learning through Microsoft Teams and Office. Apa yang membedakannya? Nah, di sini jenengan karena kalau dapat kode redeem, jadi di sini langsung introduction, kemudian sinkronus ini sudah tercentang semua. Knowledge-nya juga sudah tercentang, summary-nya sudah tercentang, sehingga jenengan dapat bonus langsung masuk ke tingkat 4. Seperti itu. Nanti kode redeem akan kami bagikan di malam hari biasanya Bapak Ibu. Nah, itu dari saya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Iya Pak Arif. Silakan Pak Nur Arifinza. Oh enggak ya, tadi ya, mungkin belum lower hand. Bapak Ibu ada yang sudah mencoba dan mau mendemonstrasikan? Pak Agus sudah coba Pak Agus? Ini apa? Yang profil itu mana Bu? Kok di sini cuma tuh tampilnya home, me, favorit cuma tuh Bu. Oh, ini Pak, di sini Pak, profil. Di ujung ini. Di gambarnya yang gambar panjenengan screen. Share screen, Bun. Bisa Pak, share screen. Coba. Bapak bisa share screen dari situ, saya buka aksesnya. Ya, tunggu Bu. Ya, saya coba. Ya, silakan Pak Urip. Apa-apa Bapak Ibu bisa share screen, bisa diskusi di sini, enak kok. Kita serius tapi santai. Ini Bu. Sudah tampil Bu. Ya, sudah Bapak. Ya. Dan nampilkan profil yang citizen itu tadi yang mana? Panjenengan buka tadi di tim dulu Pak, buka tim dulu. Di sini. Nah, di tim ada asesmen Bapak. Nah, di asesmen jenengan ini, asesmen ini ya ada tugas self Bapak, dibuka coba. Yang ini kan tugas sudah, self. Ya. Di bawah ini. Bawah yang ada kotak biru itu Pak, kotak biru ini Pak. Transforming learning Pak. Transform learning itu Pak. Ya. Panjenengan pencet. Ini keluar ini tadi. Nah, itu sudah. Panjenengan kalau ini sudah selesai, nanti akan diarahkan ke arah
modul Bapak. Coba Bu Bapak belum sign in. Bapak coba Mary. klik sign in. Klik sign in, Pak. Sign in pakai yang mana, Bu? Yang ini, yaitu yang atas. Nah, itu ada sign in kan? Atas di bawahnya fotonya panjenengan. Oke, Nah, silakan. Klik. Oh. Nah, ini masukkan akunnya Bapak tadi, urip@guruinovatif.net. Oh. Ya, coba. Nggak apa-apa, Pak. Masukkan, Pak. Sambil sama-sama, teman. sekalian praktek. Iya. Soalnya bahasa Inggris semua, Bu. Cocok ke Bu Nora ini. Ada Pak Agus, nanti untuk ujiannya teman-teman, kami nge-share kok apa materi-materi berbahasa Indonesia. Jadi panjenengan bisa belajar di situ. Passwordnya. Terus saya nyoba tekniknya Bu Fira, Google Translate ternyata terlalu panjang, lebih dari 500 apa namanya Bu karakter untuk ditranslate untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Recycle, Pak. Oke. Refresh, Pak. Di refresh dulu. Nah, oke. Refresh. Nah, sudah betul. Next, Pak. Itu Bapak. Next. Nah, itu ada gambarnya yang gambar orang itu, Pak. Next dulu, Bapak. Next dulu. Ya, di next dulu. Ya, betul. Next lagi. Y. Next. Pilih negara ini, Bu. Nggak perlu. Bu, pilih aja, Pak. Pilih negara. Negaranya Indonesia itu ditulis dulu, Bapak. Kalau jenengan semakin lengkap milihnya, centang-centangnya semakin lengkap, nanti bonusnya makin banyak. Jadi enggak capek ngerjakan terlalu banyak, Bapak. Indonesia. Oke, next. Next ya. Ya, next, Pak. Nah, itu silakan, Pak. Pilih yang jenengan tertarik dengan apa? Student, develop, information artificial, silakan. Pilih yang menurut centang semua enggak? Ketertarikan panjenengan. Oh. Misalnya milih ke K12 edukator boleh. Data scientist juga boleh. Nanti modul yang muncul itu berkaitan yang interestingnya Bapak, yang ketertarikan Bapak terserah. K12 edukator itu juga Pak dicentang. Oh ini. Kan ini K12 edukator. Karena panjenengan kan sebagai pendidik kan? Iya, sudah itu. Terus kemudian school leader itu boleh. Nah, kalau sudah di next. School leader Bapak. Pemimpin. Nah, boleh. Mau tambah lagi silakan. Enggak, cukup, Bu. Oke, lanjut next. Ya, di next itu, Pak. Next ini enggak perlu pilih nih. Ya, itu. Bapak mau pilih beginner, intermediate atau advance? Beginner terserah, aja, Pak. Bu. Ya, monggo. Kalau advance tadi tinggi. Oke, itu ada banyak, Pak. Silakan Microsoft Teams bisa dipilih. Tulis Microsoft Teams, Pak. Microsoft Teams, Microsoft 365 itu. Office 365. Sudah, Bu. Cukup, Bu. Oke, di next boleh. Itu, Pak, Microsoft 365 yang tengah. Yang Microsoft 365, ya betul yang tengah itu diklik juga, Bapak. Ya, sudah. Lanjut, ya. Pak. Next. Oke, ya. Oke, Pak. Oke. Sudah, Pak? Oke. Ya, sudah. Nah, ini Bapak sudah masuk level 1, sudah punya modal 300, ya. 300 berapa itu? Nah, itu Pak, disimulasikan, Pak. Scroll ke bawah, Pak. Itu panjenengan ngelanjutin ngerjakan Bapak sampai selesai, sampai ngerjakan tes evaluasi di situ. Nah, continue. Nah, nanti. Oke. Ini tesnya bisa diulang ya, Bu? Bisa. Nanti previous ya, Pak. Pilih previous. Oh iya. Nah, lanjut, Pak. Skip aja dulu sementara. Biar sertifikatnya muncul, nanti kita belajar lagi. Oke, continue.
Nah, coba. Benar. Monggo dipilih, terserah aja Pak. Yang nomor 3 belum itu. Ya, nomor 5. Sudah. Sudah cek your answer. Sudah dicek Pak. Oke, continue. Nanti Continue, Ibu. Ya, continue. Continue dulu biar dapat bonus partisipasi. Continue. Oke, bawah Pak. Scroll terus. Mana, Bu? Scroll ke bawah lagi, Pak. Scroll ke bawah. Iya, ini. Kurang ke bawah. Nah, unlock achievement. Klik unlock-nya. Nah, save. Continue, Bu. Oke, itu jangan continue dulu. How are you doing? Kasih bintang 5, Pak. Bintang 5. Nah, itu silakan centang. Bintang Pak sudah. Nah, itu dengan klik the content is great, I like the format. Nah, semua itu Pak, bawahnya ya lagi. Like I like. Itu juga dicentang. Oke, Ya. ketik di situ Pak, tell us what do you think. Happy gitu aja nanti biar dapat bonus. Ketik happy atau ketik apa gitu. Submit, Bu. Ketik ya terus submit. Oke. Dan submit Pak. Ya. Ya submit. Nah, di close Pak, silang. Jangan continue. Di close. Nah, Bapak kembali ke profil. Ini ya. Ya, unlock achievement-nya diklik lagi, Pak. Unlock achievement-nya diklik lagi. Oh, balik berarti, Bu. Oh, enggak apa-apa, wis. Nanti bisa ya. Coba kita lihat, Bapak. Nah, Bapak sudah nilainya berapa itu? 1.200. Kemudian scroll ke bawah, Pak. Ya, pilih achievement. Langsung Achievement. Bun, diajarin print sertifikat itu, Bun. Ya, ini achievement Pak sudah. Scroll lagi Pak, scroll ke bawah. Nah, modul, course and more. Nah itu klik tanda print Pak. Oke, klik. Ya. Klik tanda print lagi Bapak. Oh, itu dengan tanda print. Pilih save-nya, save as PDF. Nah, itu save. Oke, save as PDF. Terus save. Nah, silakan Bapak buatkan folder atau cukup di situ. Save ya. Simpan, Pak. Mau dibuatkan folder juga boleh. Simpan dulu aja sementara. Ya. Oke, sekarang kembali ke Teams, Bapak. Itu enggak usah ditutup. Kembali ke Teams. In assignment sebelahnya. Oke, nah itu attach, bawahnya kotak biru itu kan ada attach. Iya. Nah itu upload from device. Nah. Silakan yang tadi Pak, hasil downloadan Pak. Tuh. Nah. Sudah Pak? Sudah. Satu ya. Nanti setelah satu baru turn in ya Pak. Tombol kanan atas itu kotak biru. Ya. Itu turn in. Setelah lengkap 2. Oh iya iya. Setelah Siap. turn in. Kalau nanti enggak di turn in enggak bisa turn backup. Oh iya. Jadi Pak Urip ngerjakan dulu, yang kedua baru turn in itu nanti. Turn in atau mengumpulkan itu Pak. Siap. Kalau Pak mau explore sertifikat lain seperti tadi continue silakan. Bebas Pak. Oh iya. Oke,
Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Ya, Mbaknya. Ya, Pak Nur, iya gimana Pak Nur? ini kan untuk anunya video call meet pakai HP. Sekarang saya mau buka timnya di laptop. Ini passwordnya kok keliru terus ya? Apa karena timnya terbuka di HP? Bapak sebelumnya apakah punya akunnya dinas? Teams-nya? Iya ada. Oh ya, Ada itu untuk nggak bisa kalau pakai timnya dinas. Bapak masuk ke browser aja. Teams yang browser. Ya. Yang mana ini? Saya masuk ke Chrome wah terus klik alamatnya. Kenapa Pak? Nggak, suaranya terputus. Office. Coba saya bisa screen Pak Nur, boleh share screen. Di HP, kalau di HP masuk Ya. tugasnya. Nah, saya mau buka di laptop, tapi udah bisa masuk ke itu akunnya yang Nurwardana itu, passwordnya keliru. Kan passwordnya benar. Saya ada akun lain, tapi chatnya sama guru inovatif, tapi yang dekat beda. Halo, saya kurang mendengar ini. Bapak masuk ke portal Microsoft aja. Portal Microsoft. Ini Pak Nur pakai apa? Pakai laptop G? Iya, yang ininya yang bicara ini pakai HP. Saya mau nyoba buka di laptop. Oh, panjenengan buka Chrome dulu Bapak. Sudah, masuk. Sudah. Panjenengan coba nggak bisa share screen ya sekarang berarti ya? Nggak bisa. Oh iya ya, oh iya. Langsung aja, langsung habis itu panjenengan masuk ke Chrome sudah, ketik portal.office.com. Sudah? Sudah Bapak? Nanti di situ ada sign up Bapak. Biasanya ada sign up di situ. Panjenengan masuk ke situ dulu. Loh. Apa? Halo, Pak Nur. Hah? Sudah Pak Nur? Apa? Kejekaan. Bisa Pak Nur? Sudah bisa? Sudah Pak Nur? Sudah? Sudah? Sudah masuk di sign up-nya, masukkan akunnya Bapak. Langkahnya sama dengan langkahnya panjenengan waktu dalam masuk ke HP. Saboran tapi cek dulu Pak. Nelpon Pak Zuhil dulu kira. Nah? Nah Pak? Kejegaan Pak. Yang kui tethering bulan HP Indonesia. Gimana Pak Nur? Sudah? Aku bingung. Lagi. Pak Nur itu akunnya sudah terdaftar Bu, yang di Depak atau yang di Dinas. Jadi nggak bisa kalau guru inovatif masuk itu nggak bisa, keluar dulu. Nanti buka iya, yang harus masuk ke Chrome baru Bapak. Kalau nggak ada Chrome pakai Firefox Bapak. Firefox bisa. Firefox ya.
Yang Chrome anu kayaknya. Iya, pakai Firefox aja. Panjenengan enggak usah pakai Chrome, pakai Firefox. Atau pakai Microsoft Edge bisa. Kalau punya Iya. Microsoft bisa. Pakai Microsoft apa Edge juga bisa. Bapak Ibu ini sudah nyoba semua ya mengerjakan. Nanti saya share untuk assignment hari kedua dan ketiga. Atau kita Belum Jadi bisa. biar Kenapa Pak? Belum di-share ya? Ya belum Pak. Belum Pak Suli. Suhil. apa mau di-share semua Bapak Ibu biar nyicil sekali. Hari-hari Ahad kerjain semua Bu. Dan enak kita. Tapi tetap mengikuti materi dulu. Ini harusnya materi dimensi kolaborasi ada. Jadi Satu-satu aja Ibu, biar nggak melenger. Ya, betul. Materinya nanti saya share ya Bapak Ibu, materinya dibaca di PowerPoint-nya sudah di-share. Di sini tempatnya, saya share screen dulu. Jadi materinya di general ya. Kemudian di file. General file. Nah, di sini sebentar saya masuk ke tim kita. General nggih, file. Nah, di situ nanti ada materi kegiatan di file. Nah, ini ada hari ke-1 dimensi kolaborasi, materinya di sini. Wow. Nah, wow. Kemudian hari kedua ini materinya sudah di sini. Nah, hari ketiga. Nih. Nah, ini tadi Untuk yang hari bahasa kedua ada Kenapa, Bu? Sudah ada bahasa Indonesianya. Untuk materi untuk hari kedua ada 2 materi yang disampaikan ya Bapak Ibu ya. Ada materi kedua dan ketiga yang disampaikan. Karena apa? Karena tanggal 30 panjenengan sudah ujian, enggak bisa di satu-satu tiap hari. Ini ya, tuh materi. di general. Nah, nanti Kenapa? Pakai itu. Saya pakai ya. Pakai apa Pak Nur? Kok putus-putus Pak Nur? Ya, Microsoft Edge, benar. Kenapa Pak? Edge. Bisa ya? Passwordnya tidak bisa passwordnya. Oh, tidak bisa. Perlu di namanya ya. Diri password. Ubah lagi. Oh, ya, passwordnya Bapak rubah. Harus dicatat, jangan sampai lupa. Nanti dirubah masuk ke ini emailnya nanti masuk ke nurwardana@guruinovatif.net. Di mana itu nanti bukanya? Kalau nanti ngirim itu. Oh. Kenapa Pak? Diulangi Pak, tidak dengar Pak. Nanti kan ya, agak putus-putus. Reset. Ya. Saya di reset nanti muncul apa ini kode apa itu guru? All teams. Pilih all teams Pak. Pilih all teams. Nanti Kok di saya putus-putus ya Bu Santi? Iya Pak, iya Bu Nora putus-putus. Pak Nur nanti saya bantu di Meet aja ya, Meet kan lebih ringan ya. Kalau tim sini kan, ya nanti saya share kode. Atau gini Bu Ferry, Bu Santi, kalau teman-teman yang terkendala, kita nanti buka Meet aja. Ya. Karena kalau Teams itu kan memang berat. Agak berat memang. Agak berat. Nanti kita ketemu di Gmeet karena kita teman-teman kan pasti Pak punya akun belajar ya. Ya. Mungkin yang kesulitan nanti kita komunikasi di WA. Nanti jam berapa kita ketemu di Meet ya? Ya.
Kita beresin Nanti akunnya dibantu. dulu. Akun-akunnya kita selesaiin tuntasin dulu ya semuanya ya. Ya, jadi coba hari ini panjenengan masuk ke akun dulu, sambil lalu yang sudah selesai nanti mungkin sore hari ini nggak apa-apa sih Bu, lebih awal kita kirim randomnya, nggak apa-apa. Siapa Ya. yang tercepat untuk ngirim itu lebih bagus nanti. Randomnya untuk randomnya untuk bonus panjenengan dikirim duluan, biar nanti bisa segera menyelesaikan yang sudah bisa masuk. Untuk yang terkendala nanti kita ketemu di Meet, kita bantu untuk menyelesaikan akunnya sampai selesai dulu agar bisa cepat selesai menyelesaikan tugasnya, nggih. Ya, Untuk biar tugas nilainya- kolaborasi, nilainya bagus. materi kolaborasi kayaknya tidak bisa disampaikan, nggih. Belajar Mau sendiri aja, belajar mandiri. Saya screenkan aja sebentar Bu, mungkin bahas ini loh, pohon keputusan sama rubrik aja mungkin. Oh Ini iya, masih monggo Bu. ya. Oke, Mbak Bu Santi aja, monggo. Nah, Bapak Ibu, ini untuk materi kolaborasi. Nah, seperti ini. Intinya kami buat singkat aja. Jadi dimensi kolaborasi itu siswa bekerja dalam kelompok atau berpasangan, berbagi tanggung jawab, membuat keputusan substansi pertama, dan saling bergantung satu sama lain. Nah, nanti Bapak Ibu untuk mengerjakan soal ujian, tipsnya di sini dimensi kolaborasi ini. Kata kuncinya nanti berbagi tanggung jawabnya apakah bersama, apakah masing-masing seperti itu. Nanti yang membuat dengan memilih option A, B, C-nya itu di situ. Jadi kita pahamkan dulu bahwa ide dasar kolaborasi dalam pembelajaran apa, komponen utama dalam kolaborasi apa, dan bagaimana memanfaatkan kolaborasi dalam proses pembelajaran. Maaf. 4 aspek di sini ya, yang penting Bapak Ibu cuma 2 ini loh. 4 aspek kolaborasi, kemudian pohon keputusan dan rubrik. Aspeknya apa saja ini? Bekerja sama, bertanggung jawab bersama, membuat keputusan substantif dan kerja secara interdependen. Interdependen ya. Bapak Ibu, ini 4 kata kuncinya yang akan ditanyakan di ujian nanti ini. Ya, sedikit ini saya memberikan bocoran-bocorannya untuk ujian. Kemudian ini Bapak Ibu nanti disuruh milih juga. Nah, ada di slide sini. Kalau Bapak Ibu nanti kan mengerjakannya itu 100 menit, 100 menit. Tapi nanti akan saya buka mungkin 2-3 jam lah. Mungkin Bapak Ibu bisa membuka-buka materi ini, jawab. Remedi juga akan kami sediakan. Yang ini contoh. Apakah ini termasuk kerjasama? Siswa saling memberi umpan balik. Ini termasuk yang siswa mengerjakan sudah tugasnya sendiri. Ini tidak termasuk. Nah, bisa dibaca ini. Maksud tanggung jawab bersama ini apa? Coba Ibu dilihat kata kunci di sini. Dilakukan coba laboratorium bersama, memiliki tanggung jawab bersama ya, memiliki tanggung jawab bersama. Nah ini, siswa saling memberi umpan balik. Tapi kenapa tidak masuk kolaborasi? Nah, struktur kegiatan ini menyiratkan hal itu memiliki pekerjaan. Dan yang lain hanya membantu. Jadi dia tidak melakukan kolaborasi. Contoh, kolaborasi tanggung jawabnya ya. Dia mewawancari rekan kerjanya di negara lain tentang lokal cuaca. Ini adalah tugas siswa tingkah laku bersama, tapi mereka tidak punya tanggung jawab bersama. Dia tidak. Yang contoh dia sederhana Bapak Ibu, tapi dia menggunakan Microsoft Office untuk mengembangkan situs web secara bersama dan berbagi tanggung jawab untuk pengembangan situs web. Ini yang termasuk dia. Kemudian keputusan substantif. Nah, jika mereka ada konten keputusan, mereka akan membentuk kerjasama mereka dan menegosiasikan ide-ide mereka. Ini dia termasuk membuat keputusan. Yang tidak termasuk, itu identifikasi ibu kota negara tertentu di Eropa. Kemudian keputusan ini tidak mengurangi sisa pekerjaan mereka. Mohon maaf ya, di tempat saya masih adzan. Saya share screen aja, nanti jenengan yang membaca sendiri.
Berarti itu ya Bu, ada nanti terganggu. Sip. Terus nggak takut. Takutnya masuk itu. Masuk mana? Dekat loh. Masuk di mana? Kan tempat sabun yang kemarin waktu belum dipindah, yang ini kamar mandinya kan sekarang sudah dipindah. Kaki sini tuh ada di sini. Takut masuk ke air kah? Ya, di sini. Kok tidak bersuara ya? Ya, maaf Ibu, masih adzan dan terganggu nanti suaranya. Oh, nggih. Nanti sebentar. Baik, mohon izin saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah, di sini sudah nampak Bapak Ibu di layarnya, sudah terlihat. Bapak Ibu, kita lanjutkan ya di pohon keputusan dan rubrik dalam kolaborasi.
Untuk pohon keputusan, apakah siswa bekerja berpasangan atau berkelompok? Jika tidak, maka rubriknya adalah nilainya 1. Jika ya, kita lanjut. Apakah siswa berbagi tanggung jawab? Jika tidak, malah nilainya 2. Jika ya, dia bisa masuk ke penilaian ketiga, yaitu apakah siswa membuat keputusan substansif bersama? Jika tidak, dia masuk ke 3. Dan apakah siswa bekerja secara interdependen? Maka jika ya, dia bisa ke 5. Jika tidak, dia tetap di 4. Nah, apa saja rubriknya? Yang termasuk kategori pertama, rubrik ke-1, peserta didik tidak dituntut untuk bekerja berpasangan atau dalam kelompok. Ini nanti diingat-ingat ya Bapak Ibu, ini akan keluar di ujian. Peserta didik bekerja dalam kelompok. Nah, perhatikan jika kedua ini tidak ada pembagian tanggung jawab. Yang ketiga perbedaannya, dia ada berbagi tanggung jawab, tapi dia tidak membuat keputusan yang substansif. Masuk rubrik keempat, peserta didik bekerja berkelompok, peserta didik membagi tanggung jawab, membuat keputusan substansif dalam memutuskan isi, proses, dan produk. Namun, jika peserta didik tidak secara bekerja interdependen, dia tetap di 4. Jika dia bekerja secara interdependen, maka dia masuk ke 5. Sudah, itu sedikit yang saya sampaikan. Silakan nanti sumber belajarnya ini Bapak Ibu explore mandiri. Nah, sudah pas jam 15. Untuk kolaborasi tadi sebagai bahan pertemuan pertama setelah pembukaan di kurikulum implementasi Merdeka. Kemudian untuk kesepakatan, monggo akan dipimpin oleh Bu Nora. Bagaimana kita nanti mulai pembelajaran kita, apakah di siang hari, sore, atau malam hari, kita buat kesepakatan. Kemudian kita akan meet untuk membantu teman-teman yang belum bisa mengaktifkan akunnya. Monggo, Untuk kesepakatan tadi kan tetap jam 1 sampai jam 3, Bun. Tetap ya? Oke. Tapi untuk Gmeet nanti jam berapa teman-teman langsung di grup aja. Maunya nanti ketemu jam berapa, kita bantu teman-teman yang bermasalah di akun ya. Jam 7 aja. Ya. Siap Bu, siap. Nah, ini yang Pak Nur kayaknya sudah bisa ya? Tidak bisa tetap. Salah passwordnya. Saya ubah kata sandi harus itu konfirmasi ke yang membuat akun. Oh, ya saya reset ya Bapak ya. Saya reset aja. Oke. Pak Nur Arifian saya. Oke. Saya reset Pak. Nanti coba saya lewat japri ke panjenengan. Oke. Bagaimana Bu Nur? Ini sudah 15.00. Ya, sudah tepat 15.00. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu, kita tutup aja, nggih? Ya. Sudah? Oke. Terima kasih. Tadi di awal kita dibuka, maka sekarang kita tutup dengan doa juga. Monggo Pak Urip. Bu Nur. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada apa Bu Ferry? Refleksinya Bu Nur. Refleksi sedikit. Oh iya, maaf. Ya. Oke, refleksinya mungkin dari Bu Santi boleh. Peserta Bu Nur, peserta aja. Oke. Ya. Refleksinya dari peserta untuk kegiatan sore ini, siang sampai sore ini gimana? Pak Agus itu sudah open mic itu. Silakan Pak Agus. Pak Gus Sairi. Ya Bu ya, alhamdulillah kegiatan berjalan dengan tepat waktu. Jam 15.00, jam 15 teng kita bisa berhasil tutup dengan pembacaan doa. Alhamdulillah. Bagus Bu, semangat terus Bu Nora dan Bu Ferry. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Monggo lanjut. Monggo langsung Pak Urip. Kita tutup dengan doa Pak Urip. Ya.
Mari pada pertemuan hari ini kita akhiri dengan doa. Semoga kita bisa melanjutkan kegiatan kegiatan pelatihan ini sampai kita lulus di hari terakhir nanti. Amin. Mari Amin. kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Oke, terima kasih Pak Urip. Mohon maaf ini sambil lalu ini saya mau OTW pulang lagi. Perjalanan pulang. Terima kasih banyak untuk perhatian dari teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan berikutnya panjenengan semua bisa lulus sampai mendapat nilai terbaik dan mendapatkan sertifikat terbaiknya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak bisa live kalau mau live. Ya. Gimana Bun? Link Gmeet-nya saya share ke grup biar teman-teman. Oke, siap. Yeah. Ya keluar dulu ya. Share recordnya Bun sudah di close dulu Bun. Nanti kelupaan jangan nggak nge-close dulu. Oke.